Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di kelas konsultasi kolesterol. Bersama aku, Gita. Hari ini kita belajar pelan-pelan bagaimana cara membaca hasil labnya dan kapan waktu minum obatnya, serta cara minum obat yang tepat supaya efektif. Video ini hanya untuk edukasi ya, bukan sebagai pengganti konsultasi dari dokter. Anggap video ini sebagai arahannya, sehingga ketika kita ke dokter, kita menjadi lebih tenang dan tahu arah yang ingin kita tanyakan. Apa itu kolesterol? Kolesterol itu bukan hal jahat ya. Kolesterol dibutuhkan untuk hormon, dinding sel, serta untuk menghancurkan lemak. Masalahnya terjadi pada saat kolesterol menumpuk banyak di pembuluh darah. Bayangkan saja jalan tol yang memiliki kerikil, padahal jalan tol itu lurus. Dan ketika ada kerikil, pasti jalannya terhambat, apalagi banyak kerikil-kerikil yang ada di jalan tersebut. Begitu pula dengan pembuluh darah kita. Kolesterol yang banyak itu akan menumpuk dan menempel pada dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah, oksigen, dan yang lainnya pun akan terhambat. Sehingga inilah yang akan menyebabkan resiko penyakit jantung atau stroke yang tiba-tiba. Bagaimana sih kita mengetahui apakah kita itu kolesterol? Nah, tentu untuk hasil yang pasti kita harus memeriksanya di laboratorium ya. Nah, jika hasil tesnya kolesterol totalnya itu lebih dari 200 mg Hg per desiliter, maka itu dinyatakan kolesterol. Karena seharusnya orang normal kolesterolnya harus di bawah 200 mg Hg per desiliter. Sementara LDL-nya untuk orang normal harus di bawah 100 mg Hg per desiliter. Sementara HDL-nya untuk orang normal harus di atas 40 mg Hg per desiliter. Dan yang terakhir, trigliseridnya harus kurang dari 150 mg Hg per desiliter. Nah, kita bisa melihat contoh hasil lab berikut ini, di mana hasil labnya itu melebihi batas dari normal. Ciri-ciri kolesterol yang tinggi. Sebenarnya, kolesterol tinggi itu tidak bergejala. Kadang malah tersamarkan. Dan kadang ketika kolesterolnya tinggi baru berasa. Berikut ini merupakan gejala-gejala kolesterol yang pada umumnya dialami seseorang. 1. Nyeri dada diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Kedua, kesemutan atau nyeri betis pada saat berjalan. 3. Nyeri kepala sebelah. 4. Mudah merasa lelah akibat jantung berusaha keras memompa aliran darah yang terhambat tersebut. Kadang, untuk beberapa orang pun akan merasakan adanya benjolan di kelopak mata atau benjolan di siku atau lutut. Dan kadang yang memiliki ciri khas kolesterol tinggi itu berasa pegal-pegal di pundak kita. Nah, oleh karena itu jika kita memiliki habit yang buruk, oleh karena itu ketika kita sudah mulai menua, memiliki habit buruk, jarang olahraga, sebaiknya kita harus sering konsultasi ke dokter agar kita tahu hasil lab darah kita itu bagaimana. Kenapa sih kolesterol bisa tinggi? Kolesterol bisa tinggi biasanya disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, suka makan gorengan. Suka makan tepung-tepungan seperti roti, kue, dan lain-lainnya. 3. Makanan-makanan yang bersantan. 4. Merokok yang dapat menyebabkan flek di pembuluh darah. 7. Akibat faktor keturunan.
Jadi, penyebab kolesterol itu bukan hanya dari salah satu makanan, tetapi campuran dari kebiasaan kita memakan, gaya hidup kita, dan juga faktor keturunan kita sendiri. Nah, jika hasil lab kita itu ternyata tinggi, mari kita belajar tentang obat kolesterol tersebut. Yang pertama, golongan statin, misalnya simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Golongan obat statin ini berfungsi untuk menurunkan LDL dan untuk melindungi pembuluh darah. Cara minum obat kolesterol. Pertama, biasanya diminum pada malam hari karena produksi kolesterol terjadi pada saat tidur. Efek yang perlu diperhatikan pada saat mengkonsumsi golongan statin ini yaitu kadang merasa pegal dan urinnya berwarna gelap. Sehingga ketika minum obat ini dan ada efek samping tersebut, segera konsultasikan kepada dokter terkait. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah golongan obat statin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan gemfibrozil tanpa pengawasan oleh dokter. Kedua, golongan obat fibrat seperti fenofibrat dan gemfibrozil. Kedua, golongan obat fibrat seperti fenofibrat atau gemfibrozil. Golongan obat ini berfungsi untuk menurunkan kadar trigliserid yang tinggi pada tubuh kita. Cara minum obat ini biasanya diminum sebelum makan. Nah, hati-hati jika diberikan bersamaan dengan golongan obat statin, karena akan beresiko meningkatkan rasa pegal pada tubuh kita. 3. Ezetimibe. Jika golongan statin tidak mampu menurunkan kadar LDL, biasanya dokter akan menambahkan resep obat berupa ezetimibe ini. Nah, obat ezetimibe ini bekerja dengan mengurangi kadar kolesterol dari usus, sehingga obat ini pun jarang berada di apotek. Yuk turunin kadar kolesterol dalam tubuh kita dengan mengubah gaya hidup kita. Pertama, kurangin makanan-makanan tepung-tepungan. Kedua, kurangin gorengan. Ketiga, kurangin santan-santanan. Keempat, melakukan olahraga ringan tapi konsisten. Kelima, batasin minuman dan makanan-makanan yang manis. Dan latihanlah untuk sadar apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, dan mari kita menyayangi tubuh kita sendiri.